Shalom. Saudara yang terkasih, kita bersyukur oleh Tuhan memperkenankan memasuki minggu perayaan Epifani, yaitu penampakan Yesus di dalam dunia, yang ditandai oleh perjumpaan dengan orang-orang Majus dan pembaptis Yesus oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Untuk menunjukkan manifestasi Yesus dalam mulai pelayanannya sebagai anak Allah dengan mengubah air menjadi anggur. Kita hadir di sini dalam sikap menyembah sebagaimana kisah para hadir di sini dalam sikap menyembah sebagaimana kisah para Majus datang. Dengan penuh kerinduan menyembah Tuhan, mari dengan penuh kesungguhan kita beribadah kepada-Nya dengan tema Roh Kudus ada padamu. Mari kita berdiri dan menyanyi dari PKJ 41 dan 2. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ibadah kita ini berlangsung di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Mari kita bermazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 29 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud, kepada Tuhan ai penghuni surgawi. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia menguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan memetakan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat guncang Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. Mari kita menyanyi dari Mazmur 29 ayat 1 dan 4. Tuhan
mendengarkan perintah saling mengasihi, saya mengundang jemaat berdiri. Dengarkanlah perintah mengasihi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Mari dengan sesal dan malu kita datang ke hadirat Tuhan untuk mengaku dosa sembari mendengarkan berita anugerah daripadanya. Saudara, Tuhan telah menampakkan dirinya dan senantiasa menerangi kita dalam menjalani kehidupan. Namun seringkali kita masih jatuh dalam berbagai hal yang menduka citakan hati Tuhan. Di tahun baru ini, mari kita mengakui segala kelemahan dan dosa kita di hadapannya. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berdosa. Ampunilah kami dan terangilah hati kami, agar kami senantiasa hidup dalam kasih-Mu.
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Ulangan 30 ayat 1-3. Mari kita mempersiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Nats persembahan terambil dari Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita angkat pujian dari PKJ 149 bait 1-3.
Kita masuk dalam doa persembahan. Bapa kami dalam Tuhan Yesus, kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan, bahkan sebenarnya adalah milik Tuhan, karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Kami mempersembahkan sebagian dari milik-Mu ini untuk dipakai dalam pekerjaan, mewartakan Injil, baik secara lisan maupun tulisan. Kiranya pekerjaan Tuhan semakin meluas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dan menghayati firman Tuhan yang sebentar kita akan baca dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 5. Pembacaan yang kedua dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 7 yang menjadi bahan utama perenungan kita, dan bacaan dari Injil menurut Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Tapi sebelum kita membaca dan menghayati firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita mohon bimbingan Roh Tuhan. Kita berdoa. Di hari yang Engkau kuduskan saat ini ya Tuhan, kami jemaat-Mu, baik yang ada di gedung gereja di sini maupun yang ada di rumah, mengikuti ibadah secara live, kami bersama-sama datang menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, sebab hanya kepadamu lah puji-pujian dan hormat patut kami naikkan. Karena Engkaulah kami masih boleh ada sebagaimana keadaan kami saat ini. Dan karena itu ada kerinduan kami di hari yang Engkau kuduskan ini untuk mendengarkan lagi firman-Mu. Firman kebenaran yang akan menuntun kami bagaimana kami menjalani hidup yang Tuhan kehendaki bagi kami. Kami semua telah menyiapkan bejana hati kami. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami bersedia untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 5. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan malam itu dan gelap itu malam. Jadilah terang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua
dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 7. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Lembaga Alkitab memberi judul Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Ketika kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptis orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Pembacaan kita dari Injil menurut Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah, seperti ada tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya. "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkukkan dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikian firman Tuhan. Kure sumanga uang.
Roh Kudus ada padamu. Tema yang akan menuntun kita dalam perenungan bersama pada kesempatan pagi ini. Pertanyaannya adalah, siapakah Roh Kudus itu? Ini adalah pertanyaan subjektif yang patut dijawab atau yang patut diketahui oleh setiap orang Kristen, oleh setiap orang yang percaya. Sebab kalau ada orang Kristen atau kalau ada orang percaya yang masih belum mengenal dan yang masih belum tahu siapa itu Roh Kudus, maka imannya atau kekristenannya itu patut dipertanyakan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini jugalah yang menjadi soal, yang menjadi masalah bagi ke-12 orang yang disebut murid oleh Paulus ketika Paulus datang berkunjung kembali ke Efesus. Dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 7 yang menjadi bahan utama kita hari ini, itu mengkisahkan perjumpaan Rasul Paulus dengan ke-12 murid itu di Efesus. Mereka disapa atau disebut murid oleh Rasul Paulus karena mereka telah menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, sekalipun mereka menyandang predikat sebagai murid, Rasul Paulus sebenarnya tidak memperlakukan mereka secara istimewa. Malah justru sebaliknya, Rasul Paulus memandang mereka layaknya sebagai orang-orang yang belum mengenal kebenaran secara sempurna. Karena itulah Bapak, Ibu, saudara-saudara, Rasul Paulus di sini mengajukan pertanyaan kepada mereka atau kepada ke-12 orang yang disebut murid tadi. Paulus bertanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Rupanya di sini Roh Kudus jadi pertanyaan dasar Rasul Paulus kepada murid-murid itu. Kenapa Rasul Paulus mempertanyakan Roh Kudus kepada mereka? Karena ternyata sekalipun mereka sudah dibaptis, ternyata mereka belum atau tidak tahu kalau Roh Kudus itu ada. Buktinya Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika Rasul Paulus bertanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka menjawab, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa Roh Kudus itu
ada. Bapak, Ibu, saudara-saudara, rupanya orang-orang percaya yang dijumpai Rasul Paulus di Efesus waktu itu, sekalipun mereka sudah menjadi murid, tapi ternyata mereka belum sepenuhnya memahami inti dari ajaran iman Kristen. Karena yang mereka tahu selama ini adalah bagi mereka cukup kalau mereka sudah dibaptis. Hanya sampai di situ pemahaman iman Kristen mereka. Mereka tidak tahu dan mereka tidak menyadari kalau baptisan yang mereka terima dari Yohanes itu hanyalah baptisan sebagai tanda bahwa mereka telah bertobat. Bertobat dari dosa-dosa yang mereka telah lakukan selama ini. Jadi baptisan yang mereka terima dari Yohanes itu adalah baptisan sebagai tanda pertobatan. Bukan inti daripada pengajaran iman Kristen itu sendiri. Dan karena itu Rasul Paulus menjelaskan dan mengajarkan kepada orang-orang yang ada di Efesus pada waktu itu, khususnya ke-12 orang yang disebut murid tadi, bahwa baptisan Yohanes itu hanyalah merupakan tanda bahwa seseorang itu telah bertobat. Tetapi selanjutnya mereka tidak mengerti lagi. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, di sini Paulus menjelaskan dengan sebenar-benarnya kepada mereka apa arti pertobatan itu. Untuk apa mereka bertobat? Itu yang mereka belum pahami. Itu yang mereka belum mengerti. Dan karena itu Rasul Paulus mengajarkan kepada mereka bahwa Yohanes itu hanyalah perintis untuk datangnya seorang Mesias. Ia diutus Tuhan mendahului kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, setelah mereka mendengar pengajaran Rasul Paulus seperti itu, dalam bacaan kita selanjutnya di situ dikatakan, maka mereka memberi diri mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah mereka mendengarkan pengajaran lebih jauh dari Rasul Paulus, mereka secara spontanitas memberi diri untuk mau dibaptis di dalam nama Yesus. Karena itu pada waktu itu Paulus membaptis mereka di dalam nama Yesus untuk mendengarkan dan sekaligus meyakinkan misi yang hendak disampaikan oleh Yohanes,
mendahului kedatangan Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah mereka mendengarkan pengajaran Rasul Paulus seperti itu, dikatakan tadi bahwa mereka memberi diri untuk dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Rasul Paulus menumpangkan tangannya di atas mereka, maka turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Sama seperti yang terjadi ketika hari pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Mulailah mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Yang tadinya mereka tidak tahu siapa pribadi Roh Kudus itu. Tetapi setelah mendapat pengajaran dari Paulus dan mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus turun ke atas mereka. Ini hendak memberitahukan kepada kita bahwa ternyata Roh Kudus mempunyai peran yang sangat menentukan dalam hal apakah seseorang itu menerima dan mengakui Kristus sebagai Tuhan. Dan itu yang terjadi ketika mereka telah mendengarkan pengajaran lebih jauh terkait dari misi yang telah disampaikan, yang telah diberitakan oleh Yohanes tentang datangnya seorang Mesias, yaitu Kristus, Tuhan. Ketika itu mereka dengan serentak mau memberi diri mereka untuk dibaptis. Dan ketika Paulus selesai menumpangkan tangan atas mereka, mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga mereka dapat berkata-kata dalam bahasa roh dan mereka dapat bernubuat. Ini sesuatu yang sungguh luar biasa, ajaib, sesuatu yang tidak pernah dan belum pernah mereka alami, kemudian mereka alami. Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Roh Kudus itu bebas berkarya kepada siapa dan atas siapa yang mau menerima Dia. Roh Kudus itulah yang berperan aktif di dalam setiap pribadi, di dalam diri kita untuk menyatakan kebenaran Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga dalam situasi dan keadaan apapun kita mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan karena itu, ketika kita mau memberikan kesaksian tentang siapa Yesus itu, ketika kita mau menyaksikan Kristus, maka yang berkarya di dalam hati kita, di dalam diri kita, bukan kita, melainkan Kristus yang ada dan yang diam di dalam diri kita. Dialah yang akan bersaksi bersama-sama dengan roh kita untuk menyampaikan dan menyuarakan suara kebenaran kepada dunia, kepada lingkungan dimanapun kita
berada. Dan karena itu jangan mengatakan Roh Kudus tidak ada padaku. Roh Kudus itu ada dan selalu hadir setiap saat di tengah-tengah kehidupan kita. Persoalannya adalah kadang-kadang suara hati kita atau suara lain kadang-kadang jauh melampaui suara Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, sehingga karya Roh Kudus itu tidak nampak dan tidak memberikan buah dan hasil dalam hidup kita. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sebagai orang yang percaya, sebagai pengikut-pengikut Kristus, imanilah dan yakinilah bahwa Roh Kudus yang adalah salah satu pribadi Allah itu tetap ada dan tetap tinggal diam di dalam diri dan di dalam hati kita. Dialah yang setiap saat menghibur kita bila kita berduka. Entah kita berduka karena kehilangan orang-orang yang dekat dengan kita, entah kita berduka karena dosa-dosa dan kesalahan kita yang begitu besar banyak. Roh Kudus berperan di sana untuk menguatkan kita, menghibur kita, dan menyampaikan firman-Nya kepada kita. Entah itu secara langsung maupun melalui orang-orang yang dipakai. Roh Kudus juga akan membimbing kita, menuntun kita kepada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan menurut jalan kita, atau bukan menurut jalan yang disampaikan oleh oknum lain, tetapi Dialah yang menuntun kita untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan. Ketika kita datang duduk bersama, bersekutu di dalam bait-Nya yang kudus, di rumah kita meluangkan waktu duduk bersama keluarga mengikuti ibadah. Di sana Roh Kudus berperan dalam hidup kita. Ketika kita tidak dapat mengerti apa-apa, Roh Kudus akan menjadikan kita luar biasa. Seperti apa yang terjadi pada hari ketuangan Roh Kudus, juga seperti apa yang terjadi ketika Paulus telah menumpangkan tangan kepada ke-12 murid tadi. Mereka sanggup, mereka mampu berkata-kata dalam bahasa roh. Ini bahasa roh harus juga dimengerti, harus juga dipahami. Bahasa roh, kalau menurut Paulus, itu adalah bahasa yang datang dari Roh Kudus. Dan itu dapat dimengerti dan bisa diterjemahkan. Karena itu kalau ada orang yang mengatakan bahasa yang tidak dipahami, tidak dimengerti, itu bukan bahasa roh. Nggak tahu bahasa apa itu. Kenapa? Ketika Roh Kudus dicurahkan atas murid-murid pada hari Pentakosta, murid-murid dapat berbahasa, dapat berbicara kepada orang-orang yang ada di Yerusalem yang datang dari berbagai-bagai suku bangsa. Karena itu
orang-orang melihat mereka aneh. Lalu bertanya-tanya, loh kok ini orang-orang Nazaret, orang-orang Galilea, kok bisa berbicara dalam bahasa kita tanpa mengikuti kursus? Kok tiba-tiba dapat mengerti, dapat paham, dan menyampaikan kata-kata dalam bahasa orang-orang yang ada pada waktu itu. Yang membuat mereka tampil luar biasa, spektakuler, itu adalah kerja kuasa Roh. Jadi Roh Kudus memampukan orang-orang untuk berbuat dan melakukan apa yang sebenarnya tidak sanggup ia lakukan. Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Roh Allah itu sendiri. Tugasnya adalah untuk menyemangati kita, menyemangati orang-orang yang percaya. Perannya adalah memberikan spirit kepada kita untuk berbuat dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi sebenarnya setelah Yesus naik ke sorga, benar apa yang ia katakan, bahwa ia berjanji untuk tidak meninggalkan mereka, karena ia akan mengirim Roh-Nya. Roh-Nya itulah yang menyertai setiap orang percaya dari saat itu sampai ia datang pada kali yang kedua. Dan karena itu jangan anggap remeh peran Roh Kudus di dalam diri kita, di dalam hati kita. Kita harus sadar dan kita harus mengakui bahwa kita berada di pihak yang lemah. Sebagai orang-orang yang mempunyai kesadaran, sebagai orang yang lemah, maka dia harus mencari satu kekuatan di luar dirinya untuk menjadikan dia sempurna berbuat dan melakukan seperti apa yang dikehendaki oleh Allah kepadanya. Itu terjadi jika kita memberikan ruang dan tempat kepada Roh Kudus. Kadang-kadang kita juga salah, kita keliru. Ya. Kalau ada orang yang selama ini hidupnya sudah betul-betul hitam atau sudah betul-betul jauh dari Tuhan, orang itu sadar. Bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya sadar. Tidak mungkin dia ngomong seperti ini. Tang lama aja maraka tu Roh Kudus. Tang lama aja maraka tu pena masallo. Iyo nama aja apa pena masallo ku malam a gereja. Nama aja apa pena masallo ku sulle laku banua. Sebenarnya dia sadar kalau Roh Kudus itu punya fungsi, punya peran untuk bisa menambahkan kekuatan pada dirinya untuk berbuat dan melakukan sesuatu yang lebih spektakuler daripada apa yang dia tampilkan selama ini. Tapi kesadaran itu dia tidak pernah wujudkan dengan memfollow up firman Tuhan itu sendiri. Dan karena itu dia tidak pernah berubah, menanti dan menunggu. Memang betul Roh Kudus bisa bekerja kapan saja kepada siapa saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, karena dia adalah Allah dan dia bekerja tanpa dibatasi oleh siapa saja, oleh apapun juga, karena dia adalah Allah. Tetapi itu tidak diberikan kepada semua orang. Kalau cara kerja Roh Kudus seperti itu, apa tugas kita?
Tidak ada. Kalau itu yang akan terjadi, nah tanggal lama aja mereka tu pena masallo. Biarkanlah Roh Kudus nanti bekerja. Lalu apa peran kita? Kita diciptakan, kita ditempatkan di dalam Firdaus, di dalam Taman Eden, dalam satu kebebasan untuk memilih. Apakah kita mendengarkan suara Tuhan atau Roh Kudus, atau mendengarkan suara iblis? Itu apa yang terjadi pada Adam dan Hawa. Kebebasan diberikan kepadanya, tetapi ia lebih memilih mendengarkan suara lain daripada suara Tuhan, suara Roh. Karena itu ia jatuh. Roh Kudus memang bisa bekerja dalam situasi dan keadaan apapun, kepada siapapun, termasuk kepada orang yang jahat sekalipun. Dan itu terjadi pada satu pribadi, yaitu Rasul Paulus. Bapak Ibu semua sudah dengar cerita tentang Paulus sebelum ia ditangkap oleh Kristus. Dia seperti apa orangnya? Tetapi Allah bekerja melalui Roh-Nya dan memperlihatkan rupa Allah di dalam Yesus Kristus kepadanya ketika ia dalam perjalanan. Ketika itu ia menyadari dan mengatakan, "Ya Tuhanku." Saudara-saudara, ketahuilah bahwa di dalam diri kita, di dalam hati kita, Roh Kudus itu ada. Persoalannya di sini adalah apakah kita membuka diri, membuka hati, membuka pikiran untuk memberikan tempat kepada Roh Allah untuk terus berkarya di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Ini persoalannya. Dan karena itu, untuk waktu dan kesempatan yang ada ini, biarkanlah diri kita terus dikuasai oleh Roh Kudus. Karena hanya dengan demikian, kita akan selalu berjalan di jalan Tuhan. Terpujilah namanya. Amin. Kita masuk dalam ruang saat teduh. Secara pribadi kita datang ke hadirat Tuhan. Dan berkata, apakah kita sudah memberikan ruang kepada Roh Kudus untuk menguasai dan merajai diri kita? Jika belum, sadarilah bahwa Roh Kudus selalu ada bersama-sama saudara. Dia setiap saat ada bersama-sama dengan kita. Tetapi apakah kita memberi ruang untuk mengatur hidup kita? Ini harus menjadi perenungan bagi kita. Mari kita bersama-sama menaikkan syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan ruang dan kesempatan kepada kami untuk boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah pada hari Minggu ini.
Terlebih-lebih Engkau telah memberikan ruang dan kesempatan kepada kami untuk boleh menikmati firman kebenaran-Mu. Biarlah dengan kuasa dan kekuatan Roh-Mu yang telah kami dengar hari ini akan terus hadir di tengah-tengah keberadaan hidup kami dan memampukan kami untuk selalu membuka ruang hati kami untuk memberikan tempat kepada Roh Kudus bekerja berkarya di dalam hati kami, untuk mengubah kami, menjadikan kami sebagai milik kepunyaan-Mu yang benar di hadapan Tuhan. Berkati kami semua jemaat-Mu, baik yang ada di sini pun yang ada di rumah. Engkau tahu dan Engkau melihat seluruh masalah, pergumulan-pergumulan yang kami hadapi setiap hari. Ada duka yang kami alami. Baik duka karena memikirkan dosa-dosa dan kesalahan kami yang begitu banyak. Tetapi ada juga duka yang membuat kami, karena kami saat ini sedang menghadapi penyebaran COVID-19 yang banyak merenggut nyawa orang-orang yang dekat dengan kami. Secara khusus ya Tuhan, sepanjang minggu ini dua orang saudara kami, kekasih kami, orang tua kami telah pergi mendahului kami. Ibu Purwani Alik dan Bapak Daud Tana, orang tua dari Saudara Adi Daud. Peristiwa ini sungguh mendukakan kami. Tetapi kami tidak berdaya ya Tuhan. Kami lemah. Kami tidak mampu menghadapi kekuatan yang ada di luar diri kami. Kecuali Tuhan selalu hadir di tengah-tengah keberadaan kami. Dan karena itu hiburkanlah keluarga, Bapak Alik dan anak-anak. Anak-anak istri dari Bapak Daud Tana. Agar melalui peristiwa ini, melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, mereka tetap dikuatkan dalam menghadapi peristiwa kematian. Kami terus berdoa ya Tuhan, kiranya pandemi ini akan segera berlalu dari dunia ini. Kekuatan Roh Tuhan akan selalu berkuasa di atas dan di sekeliling kami, menjauhkan, menghindarkan kami dari pandemi COVID-19. Tuhan, dalam keterbatasan kami perlu waspada. Tetapi dengan iman pun kami terus dituntun untuk yakin dan percaya bahwa kemana dan dimanapun kami, ketika kami mempercayakan seluruh hidup kami kepada Tuhan, tidak ada yang perlu kami khawatirkan, karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Karena itu ya Tuhan, dalam menjalani hidup yang Tuhan karuniakan ini, yakinkan kami dengan firman-Mu bahwa kami terus akan mewaspadai keadaan yang ada. Tetapi dengan iman dan keyakinan pun kami terus percaya bahwa Immanuel ada selalu bersama-sama dengan kami. Kapanpun, dalam situasi dan keadaan apapun kami. Tuhan, pandemi ini berdampak buruk di seluruh sektor kehidupan.
terutama ekonomi, mengganggu ekonomi keluarga, mengganggu ekonomi jemaat, bahkan masyarakat bangsa, yang bisa mengakibatkan benih-benih kejahatan lain yang akan muncul. Karena itu Tuhan, kami mohon, dalam keadaan apapun yang dialami oleh kami semua, oleh jemaat-Mu, khususnya bagi saudara-saudara kami yang karena pandemi ini mengakibatkan mereka harus menganggur, belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan, bukakan kesempatan, bukakan peluang bagi mereka, sehingga dalam keadaan apapun mereka akan tetap diberkati Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk anak-anak kami, dalam perjuangan mereka, pendidikan mereka. Walaupun mereka belajar dari rumah secara daring, Tuhan berikan semangat kepada mereka untuk fokus belajar dan belajar. Kami percaya dalam situasi dan keadaan apapun, di sana Tuhan mau mengajar kami. Dan karena itu, biarlah Roh Kudus-Mu akan terus memfokuskan anak-anak kami untuk mempersiapkan diri menjadi pribadi-pribadi yang baik, menjadi anak-anak yang sukses, berhasil dalam perjuangan hidup mereka di kemudian hari, baik dalam pendidikan maupun ketika mereka selesai mencari pekerjaan. Bapa di sorga, mampukan kami sebagai orang tua untuk benar-benar menjadi orang tua bagi anak-anak kami, bertanggung jawab, memberikan motivasi, semangat untuk terus berjuang dan belajar. Damaikan kami seorang dengan yang lain, karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kami. Karena itu ya Tuhan, hamba berdoa, berikan sukacita, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, kesejahteraan hidup kepada kami semua. Sukses, keberhasilan dan keberuntungan kepada kami, kepada jemaat-Mu dalam situasi dan keadaan apapun mereka, bahkan seluruh masyarakat bangsa kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami sangat percaya bahwa di rongrong seperti apapun bangsa dan negara kami ini, bila Tuhan ikut campur di dalamnya, tidak ada satu kuasa pun yang mampu memecah belahkan. Karena itu ya Tuhan, teguhkan iman para pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Pak Maruf Amin, para menteri, anggota dewan, lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, polisi dan tentara. Tuhan, mampukan mereka dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk mengamankan bangsa dan negara kami ini, untuk mendatangkan shalom bagi semua. Bapa di sorga, sekalipun kami berjauhan dengan semua orang-orang yang kami kasihi, orang tua kami, oma opa kami, sanak saudara kami, istri, suami, anak, cucu, karena kondisi-kondisi tertentu, karena pekerjaan, karena studi, karena sakit, penyakit, karena hal-hal yang tidak dapat dielakkan. Tuhan, dimanapun mereka berada, entah di luar negeri, di dalam negeri, di kampung, di Toraja, dimanapun mereka, Tuhan, Engkau mengasihi mereka. Doa akan selalu menyatukan kami satu dengan yang lain untuk tetap saling menyapa di dalam kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah buat bagi kami. Terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami syukuri pemeliharaan Tuhan bagi kami semua. Bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usia masing-masing 1 tahun lagi. Juga saudara-saudara kami yang telah menikmati berkat-berkat Tuhan.
melalui pekerjaan, pernikahan, pertambahan usia, kenaikan pangkat, jabatan, sukses dalam mengelola usaha-usaha. Kami syukuri bersama. Kami percaya semua ini adalah berkat dari Tuhan. Ini syafaat kami, doa syukur kami. Berkenan Tuhan mendengarkan dan mengabulkan kami. Karena kami berdoa hanya di dalam dan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri ibadah ini, saya mengundang jemaat berdiri. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, maka dengarkanlah terlebih dahulu petunjuk hidup baru dari Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 8. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun.
Saudara-saudara, pergilah dan nikmatilah hadirat Tuhan. Dia akan menerangi setiap langkahmu, dan arahkanlah hidupmu kepadanya, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dimohon kesabaran sebentar untuk mendengarkan beberapa penekanan warta jemaat. Majelis yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta, bahkan semua yang bertugas hari ini boleh bekerja sama dengan baik sehingga ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Kita masuk dalam warta jemaat. Ibadah minggu di masa PSBB via live streaming, ibadah keluarga, PWGT, PKB, PPGT, SKM, sekolah minggu via Zoom online. Kelas katekisasi tahun 2020 lewat juga online. Sidang majelis diperluas, rencana diadakan via Zoom di warta jemaat perjuangan dan harapan warga jemaat berita sakit yang mana sudah nanti kita baca di dalam warta jemaat. Berita duka cita sebagaimana tadi sudah didoakan oleh Bapak Pendeta Ibu Perwani Rahel Alik pada tanggal hari Rabu 6 Januari 2001 di Jakarta dan telah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2001 di TPU Budi Dharma Cilincing. Dan kedua, Bapak Daud Tanah, mertua dari Angelina Saranga pada hari Kamis 8 Januari 2001 di Makassar. Pergumulan keluarga, usaha dan pekerjaan, mencari pekerjaan, jodoh, PHK, lanjut usia, janda dan duda, yatim piatu, jauh dari suami, istri, orang tua, anak dan saudara, studi anak-anak sekolah tingkat SD, tingkat TK, SD, sampai SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Pelayanan lingkup klasis Pulau Jawa, Sinode Wilayah, dan Sinode Gereja Toraja. Pandemi virus COVID-19 dalam kurung Corona segera berakhir. Kita mengharapkan semuanya itu. Pemerintah RI dan para pemimpin daerah khususnya Pemkot DKI Jakarta Utara serta keamanan bangsa Indonesia, perdamaian dunia dan kesehatan seluruh dunia. Demikianlah warta jemaat kita. Mari kita memperhatikannya kembali di dalam warta jemaat yang kita bawa kembali ke rumah. Mari kita bangkit berdiri dan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita menyanyikan nyanyian syukur yang terambil dari PKJ 131 ayat 1 dan 2. Jika sungguh bersalah dan
kepada kita, jemaat dipersilakan duduk kembali.